Chapter 1024, Identitas Xiaoyan terungkap. Tawa buas Wang Chen membuat semua orang yang hadir tercengang. Sesaat kemudian, suara apa? Muncul dengan heboh saat mata yang tak terhitung jumlahnya menampilkan ketidakpercayaan dan berhenti pada Xiaoyan yang tiba-tiba berhenti di arena. Xiaoyan yang berseteru dengan pavilion angin petir itu kan? Xiaoyan yang dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi kan? Formasi yang ditempatkan oleh 3 sesepuh agung dari angin petir pavilion utara. Bahkan katanya orang ini yang lolos dari tangan Fei Tian kan? Tak terhitung banyaknya orang di luar arena langsung menjadi benar-benar terpana. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tidak dikenal yang telah mengalahkan Wang Chen sebenarnya adalah Xiaoyan yang baru-baru ini membuat keributan di wilayah utara. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya adalah bahwa orang ini sungguh berani datang ke Gunung Petir, meskipun bermusuhan dan menjadi buronan pavilion angin petir. Bukankah ini namanya menyerahkan dirinya untuk ditangkap? Orang ini ternyata Xiaoyan. Apakah dia gila? Tang Ying membuka mulutnya. Wajah dinginnya mengungkapkan ekspresi tertegun ketika dia melihat Xiaoyan. Si bodoh ini, dia benar-benar datang? Wajah cantik Mu Qingluan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka orang ini akan berani datang ke Gunung Petir ini. Sebenarnya itu dia. Tidak heran. Sungguh tak diduga. Keberaniannya telah mencapai sejauh itu. Sepertinya dia benar-benar tidak mempedulikan pavilion angin petir saya. Mata cantik Feng Tian'er menatap Xiaoyan saat sudut bibirnya perlahan terangkat menjadi sunggingan kecil. Sedikit rasa dingin dan kesombongan hadir di senyumannya. Dia selalu benar-benar berharap untuk saling baku hantam dengan Xiaoyan. Dengan begitu, ia akan memulihkan reputasi pavilion angin petirnya. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya terakhir kali. Lei Zunxi dan yang lainnya di kursi istimewa tercengang saat mereka melihat kebisingan di seluruh tempat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya pulih. Senyum di wajah mereka juga perlahan memudar saat mereka menatap Xiaoyan di arena dengan wajah tanpa ekspresi. Jari Lei Zunxi dengan lembut menepuk sandaran tangan. Suara kecil itu memberikan perasaan yang sangat menekan. Lei Zunxi juga pernah mendengar nama Xiaoyan. Seseorang yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengubah pavilion angin petir utara menjadi keadaan. Yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Fei Tian, diakah Xiaoyan itu? Mata Lei Zunxi menunjukkan kilatan cahaya yang samar-samar berkedip saat dia menoleh ke Fei Tian di samping dan dengan acuh tak acuh bertanya. Huang Quan Zunxi yang tampak sumringah tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya saat dia dengan jelas merasakan kemarahan yang tersembunyi dalam suara Lei Zunxi. Dia pun mundur dan kembali duduk. Tidak disangka orang ini adalah Xiaoyan yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Jadi, masalah hari ini akan sedikit menyenangkan. Feng Zunxi dan Jiang Zunxi di samping juga terkejut karena hal ini. Tatapan mereka sedikit penasaran saat mereka mengamati Xiaoyan. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Ini adalah masalah pavilion angin petir dan tidak pantas bagi mereka untuk mengatakan apapun. Fei Tian yang berjubah perak buru-buru bangun ketika dia mendengar kata-kata Lei Zunxi. Saat ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia sudah dimarahi oleh Lei Zunxi lebih dari sekali karena masalah dengan Xiaoyan. Selain itu, dia juga menderita olok-olokan dari 2 tetua lainnya di sampingnya. Tak disangka, masalah yang sempat dikesampingkan hari ini diangkat kembali. Fei Tian mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan matanya yang seram beralih ke Xiaoyan di arena. Saat dia dengan dingin berkata, "Bohkan, lepaskan benda di wajahmu." Tatapan seluruh tempat bergeser seiring dengan suara itu. Mereka semua tertumpu pada Xiaoyan. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa ada konflik antara pavilion angin petir dan Xiaoyan. Jika identitas Xiaoyan dikonfirmasi, anak kecil ini kemungkinan besar tidak akan beruntung hari ini. Terlepas dari seberapa kuat dia pasti tidak akan berhasil melarikan diri hidup-hidup. Dikepung oleh begitu banyak ahli dari pavilion angin petir. Mata Xiaoyan juga menjadi sedikit suram dan serius dalam menghadapi tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka akan dikenal oleh Wang Chen. Itu mungkin karena api surgawi miliknya. Ketika mereka bertukar pukulan saat itu,
Wang Chen menyadari bahwa api surgawi Xiaoyan memiliki efek menekan pada dokinya. Tentu saja, dia teringat betul tentang siapa pemilik api itu. Mata Xiaoyan dingin saat menyapu Wang Chen, yang tersenyum dengan sikap buas. Segera, sesosok tubuh bergegas. Lin Yan memegang tombak panjang di tangannya, dan muncul di samping Xiaoyan dengan wajah serius. Akhirnya dia bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah kamu ingin kabur keluar?" Xiaoyan sedikit menggelengkan kepalanya, mengingat kekuatan mereka berdua. Kemungkinan mereka untuk berhasil melarikan diri sangat rendah jika mereka dengan paksa mencoba untuk keluar. Serahkan saja padaku. Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia segera tertawa dengan suara dingin saat tangannya meraih wajahnya. Sebuah item yang terbuat dari topeng ditarik darinya, memperlihatkan wajah asli Xiaoyan. Karena dia sudah tidak bisa bersembunyi, tentu saja tidak perlu menyembunyikan wajahnya lagi. Kepala Pavilion Feitian, kenapa? Apakah kau berencana menyerangku lagi hari ini? Wajah Feitian menjadi suram dan dingin ketika dia melihat wajah Xiaoyan yang telah terpatri dalam ingatannya. Tenggorokannya mengeluarkan tawa marah saat tubuhnya bergerak. Guntur bergema di tempat itu dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ekspresi Xiaoyan berubah saat melihat tubuh Feitian menghilang. Dia mengirim Lin Yan mundur dengan telapak tangan. Langsung saja kilat berkedip di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Tubuh Xiaoyan baru saja bergetar ketika Feitian muncul di belakangnya laksana seperti hantu. Cakar tangannya yang diselimuti oleh petir dengan keras menembus dada Xiaoyan. Namun, sangat disayangkan tidak sedikit pun darah segar yang muncul. Bayangan raga? Tangan Feitian bergetar dan bayangannya hancur. Dia perlahan berbalik dan matanya dengan dingin mendarat pada Xiaoyan yang berdiri di udara beberapa lusin meter di atas tanah. Dia dengan dingin tertawa. Ini baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihatmu. Tapi kekuatanmu telah meningkat. Pantas saja kamu begitu sombong. Pavilion angin petir hanya biasa saja. Kinerjanya cuma mengkhususkan diri pada senior tua yang menindas yang lebih muda. Dan menggunakan keunggulan jumlah untuk menindas orang lain. Tatapan Xiao yang sedingin es saat dia menatap Feitian. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa, matanya terangkat saat dia melihat Lei Zunse yang tak berekspresi di kursi istimewanya. Xiaoyan bersiasat memprovokasi. Jika Lei Zunse benar-benar merasa bahwa saya, junior kecil ini, memiliki permusuhan besar dengan Pavilion Angin Petir, mengapa Anda tidak bertindak secara pribadi? Dengan kekuatan Dozun Anda, saya yang kecil pasti tidak akan bisa bertahan dari satu pertukaran dari Anda. Mengapa Anda harus membuatnya sangat merepotkan? Kata-kata Xiao yang segera menimbulkan keributan di stadion. Cukup banyak orang bertanya-tanya, apakah Xiao yang kepalanya telah terbentur pada sesuatu. Dia berani memprovokasi Lei Zongse saat ini. Namun, beberapa individu yang lebih pintar mengeluarkan pujian dengan tenang di dalam hati mereka setelah tertegun. Status seperti apa yang dimiliki Lei Zongze, seorang elit Dozun, eksistensi yang seperti raksasa di wilayah Central Plains. Statusnya memiliki kesenjangan besar dengan Xiaoyan yang sulit diukur. Ini adalah berdasarkan terlepas dari apakah itu dalam hal reputasi atau kemampuan. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, Lei Zongze tidak akan berani menyerang Xiaoyan secara pribadi hari ini. Kecuali dia ingin mendapatkan reputasi menindas seseorang yang lebih muda hanya karena dia lebih senior. Dengan kata lain, kata-kata Xiaoyan ini telah membantu menghentikan oman yang benar-benar berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, jikalau tidak berhadapan dengan seorang elit Dozun, dirinya masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan jika melawan seorang ahli sekelas Feitian. Bocah ini benar-benar licin. Jiang Xunxi tertawa pelan kemudian melirik Lei Zongse di sampingnya yang tetap tanpa ekspresi. Tidak perlu melakukan trik-trik ini di depan diri yang mulia Dozun ini. Diri yang mulia ini tidak perlu bertindak untuk menangkapmu. Tatapan Lei Zongse menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Ada sedikit marah dalam suaranya. Dengan penatua Pavilion Utara di depan berhadapan dengannya, tentu saja Lei Zongse tidak perlu bertindak.
Bagaimanapun, masalah seperti ini sudah biasa dilakukan oleh paviliun angin petir. Selain itu, jika kepala paviliun utara gagal, masih ada kepala paviliun barat dan kepala paviliun selatan. Xiao Yan tertawa. Haha, anak nakal. Tidak perlu berbicara dengan kata-kata yang menohok begitu. Paviliun barat dan selatan tidak akan ikut campur dalam masalah paviliun utara. Seorang pria bertampang kuat dengan bahu terbuka tertawa terbahak-bahak. Berbicara dengan suara seperti petir dari kursi istimewa. Dia adalah kepala paviliun barat. Fei Tian sedikit mengernyit saat mendengar tawa ini. Status antara Xiao Yan dan dia sangat berbeda. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyerang Xiao Yan. Tak disangka Xiao Yan masih berhasil melarikan diri. Alhasil, ini telah menyebabkan dia kehilangan muka yang sangat memalukan. Karena inilah, dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan telah meluncurkan serangan saat dia melihat Xiao Yan. Namun, dia merasa sulit untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dia lakukan setelah dia dianggap gagal menangkapnya. Sekarang, jika dia benar-benar bertindak ketika orang lain tidak melakukannya, dia pasti akan berakhir dengan reputasi seorang menindas yang lemah. Paviliun petir angin bukanlah paviliun musim semi Kunyan. Ia tidak menginginkan reputasi seperti itu. Namun, jika dia tidak menyerang pada saat ini, ahli lain dari generasi yang sama di dalam paviliun angin petir pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan kecuali Lei Zunxi memberi perintah. Jadi, memilih apakah akan menyerang atau tidak adalah sakit kepala baginya. Fei Tian berkutat sejenak di dalam pikirannya, kemudian ekspresi kejam akhirnya melintas di wajahnya. Xiao Yan ini telah menyebabkan paviliun angin petirnya kehilangan reputasinya. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi hari ini. Setelah Fei Tian mengambil keputusan di dalam hatinya, kekuatan yang agung dan menakutkan perlahan terbangun dari dalam tubuhnya. Di bawah daya tarik aura yang menakutkan ini, lapisan awan di langit yang jauh mengeluarkan suara gemuruh. Petir perak berkedip di dalam mereka saat guntur terdengar. Mata Xiao Yan menjadi suram saat melihat ini. Dia tidak menyangka Fei Tian ini mau berakhir dengan reputasi buruk dengan bersikeras menyerangnya. Xiao Yan lari. Lin Yan buru-buru berteriak dari dalam arena. Kekuatan Fei Tian benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Dozong, jarak antara Xiao Yan dan dia sangat sulit untuk diukur. Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki peluang menang jika keduanya bertarung. Xiao Yan sedikit menggelengkan kepalanya. Tempat ini adalah Gunung Petir, markas besar paviliun petir angin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus melarikan diri. Hanya dengan melakukan pertarungan yang berisiko dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Lagi pula, mata Xiao yang terangkat saat dia melihat ke kejauhan. Akhirnya, matanya berhenti di depan Feng Zunxi yang berjubah hijau yang tampak sangat bersahaja dan santai di kursi istimewa. Apakah orang ini orang yang dapat dipercaya seperti yang dikatakan gurunya? Xiao yang tentu saja tidak akan mengumumkan nama Yao Lao di depan umum. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Zunxi, diri junior ini ingin kamu melihat sesuatu. Feng Zunxi terkejut saat melihat Xiao yang tiba-tiba berbicara dengannya. Dia segera tersenyum dan berkata, anak kecil, masalah ini antara Anda dan paviliun angin petir. Dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan diri saya yang terhormat. Feng Zunxi tidak mengenal Xiao Yan. Tentu saja dia tidak akan menyinggung paviliun angin petir demi membela Xiao Yan setelah baru saja bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Walaupun sebenarnya jika Feng Zunxi yang bahkan tidak takut pada paviliun angin petir, Xiao Yan menyeringai. Dia melepas cincin hitam kuno yang ditinggalkan Yao Lao dari jarinya. Setelah itu, dia melemparkannya ke Feng Zunxi. Jika dia memang seperti yang dijelaskan Yao Lao dan layak untuk dipercaya sepenuhnya, tindakan Feng Zunxi selanjutnya harus membuktikan sesuatu. Tentu saja, jika hasilnya berbeda dari apa yang dibayangkan Xiao Yan masih akan menyelesaikan masalahnya sendiri kelak. Feng Zunxi mengernyitkan alisnya dan memandang benda hitam pekat yang terbang di atas. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Zunxi meraih barang itu dengan tangannya. Setelah itu, dia perlahan membuka tangannya. Cincin hitam pekat unik yang akrab baginya tergeletak di dalamnya. Raut muka Feng Zunxi yang tadinya enggan untuk turut campur tangan, perlahan menegang saat matanya melihat cincin hitam itu. Pada saat yang sama, tampak seolah-olah seluruh stadion telah menjadi hening. Saat ini, tubuh Feng Zunxi sepertinya berubah layaknya patung. Matanya menjadi basah saat dia menatap tajam ke cincin
dengan jejak spiritual yang tertanam di dalamnya. Badai yang menakutkan bergulung dan terbentuk di atas kepalanya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tahu bahwa Feng Zhongxue saat ini merasakan kegelisahan di dalam hatinya yang tidak dapat dia sembunyikan. Setelah beberapa saat, tubuh Feng Zhongxue berangsur-angsur rileks di hadapan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang diizinkan menyentuh orang ini. Sangat tidak diduga, Feng Zhongxue tiba-tiba memihak dan membela Xiaoyan. Bersambung ke chapter 1025. Menerima tantangan.